Halo teman-teman, akhirnya penyuluh DJP itu menjilat ludahnya sendiri teman-teman ya. Dari minggu lalu ya kita semua ribut mengenai trading saham. Apakah trading saham merupakan kegiatan usaha? Kemudian gara-gara dia menjadi kegiatan usaha, maka trading saham adalah omset gabungan dalam rangka menentukan kualifikasi PPh final 0,5% seseorang gitu ya. Kita semua ribut dan gue yakin trading saham bukan usaha dan tidak termasuk gabungan. Tetapi ada satu oknum penyuluh DJP yang namanya Rahmatullah Rahmat atau siapa namanya, Barkat ya lupa gue. Nah, dia dengan PD, dengan yakin menyatakan bahwa trading saham termasuk dalam kegiatan usaha sehingga harus menjadi gabungan omset ya. Kita semua ribut ya, dan gue belum pernah dengar satupun konsultan pajak yang sepakat dan setuju dengan si oknum penyuluh DJP tersebut ya. Dan kali ini kita dapat informasi terbaru teman-teman ya, bahwa ternyata di edukasi resminya sendiri DJP ya, tidak ada menyatakan trading saham adalah merupakan omset gabungan ya. Ini edukasi resmi dari DJP, pakai logo DJP, pakai format DJP ya. Tetapi yang uniknya teman-teman, gue kasih teman-teman lihat ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke sini, ini website yang gue bikin sendiri ya, pp202026.pajak-pajak-pajak.com ya. Kalau teman-teman masuk sini, nanti di sini ada semua sumber-sumber sehubungan dengan PP20 2026. Yang paling atas ini adalah mudah memahami PP20, ini adalah eh, materi edukasi yang dibikin resmi oleh DJP, teman-teman ya, resmi dibikin oleh DJP ya. Nah, kalau kita sebagai wajib pajak biasa, kita kan harus mengikuti DJP dong. Kita mengikuti edukasi yang benar, ya kan? Dan ini adalah satu-satunya sumber saat ini ya, satu-satunya sumber yang keluar untuk PP20 2026. Oke? Nah, kita lihat halaman 2 ya. Nah, uniknya halaman 2 ini dia menggunakan disclaimer guys ya. Padahal ini edukasi resmi pemerintah loh ya. Uh, kalau bukan lu yang kita percaya ya, siapa lagi guys, ya kan? Si pemerintah ini ya. Dan uniknya yang buat ini adalah Rahmatullah Barkat ya, oknum penyuluh DJP itu yang kemarin bilang trading saham adalah usaha dan masuk omset gabungan ya, luar biasa nih ya. Kita lihat perubahan pengaturan PPh final nih, halaman 2 nih. Materi edukasi pajak ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum, oke? Apabila terdapat perbedaan materi penjelasan penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Nenek gua juga tahu ya, kalau kalau lu nggak yakin jangan bikin materi seperti ini ya. Bikin materi itu harus yakin ini yang benar gitu loh, ini yang sesuai hukum gitu loh. Masa bikin disclaimer kayak begini? Ini DJP loh ya, Direktorat Jenderal Pajak bikin edukasi resmi begini tapi kasih disclaimer. Di mana coba ada begini? Mana ada edukasi kayak begini di kementerian lain menggunakan disclaimer. Kalau aturan hukumnya ngomongnya lain, ikuti aturan hukum. Yang ini nggak usah ikuti. Mana bisa begitu? Lu yang bikin bikin edukasi resmi kok. Aduh DJP ini ya. Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ya kan ini adalah edukasi yang merujuk pada peraturan ketentuan yang berlaku ya. Gimana sih ini orang DJP ini semakin lama semakin blunder, semakin kok kayak takut salah gitu loh. Nggak usah takut salah, Pak. Kalau salah ya minta maaf ya. Kalau salah minta maaf, memperbaiki diri, bukannya malah ngotot, bukannya malah malah menyalah-nyalahin orang lain gitu ya. Aduh. Terakhir diperbaharui 22 Juni ya. Yang lucunya adalah yang menyusun adalah Rahmatullah Barkat M ya, fungsional penyuluh pajak ahli pertama Direktorat P2 Humas ya. Ini kayaknya orang ini bentar lagi bakal dipindah tugaskan ini ya. Karena dari kemarin ngotot mulu ya. Trading saham adalah usaha, kemudian trading saham adalah termasuk offset gabungan gitu. Kali ini dia membuat edukasi resmi. Oke, ingat teman-teman ya, dibikin oleh Rahmatullah Barkat, dibikin oleh dia sendiri. Oke. Kalau gitu, kan kita mau tahu dong, apakah edukasi yang dia bikin sendiri, yang sudah resmi dipublis oleh DJP adalah betul-betul mencerminkan yang minggu lalu. Oke, kita lihat poin berikutnya. Kita cari teman-teman ya, Ctrl F, teman-teman tinggal Ctrl F ya, saham, ada nggak kata saham? Jawabannya tidak ada. Ada nggak trading saham? Jawabannya tidak ada teman-teman ya. Ini adalah bukti bahwa trading saham tidak termasuk omset gabungan guys. Coba kita lihat ya, kita Ctrl F ya, Ctrl F, saham, ada nggak saham? Gue enter nih ya, tidak ada teman-teman ya, tidak ada kata-kata saham di seluruh 64 halaman ini ya.
Ada 64 halaman ini semua teman-teman, tidak ada satupun kata saham. Oke? Kita cari lagi trading saham, enter, tidak ada teman-teman ya, tidak ada. Jadi tidak ada satupun frasa saham di dalam edukasi resmi DJP yang dibikin oleh si Rahmatullah Barkat. Tidak ada juga frasa trading saham yang muncul dalam edukasi resmi DJP yang dibikin oleh Rahmatullah Barkat. Ya, jadi isu ini sudah ribut nih sejak 1 minggu lalu teman-teman ya. Kalau emang dia yakin dan dia percaya diri, kan harusnya dia masukin dong, terang benderang dong, trading saham harus dimasukin ke sini. Tetapi ya mungkin dia tidak percaya diri ya, atau dia mau cari aman, atau dia sudah merasa bersalah, kemudian tidak mau minta maaf, maka tidak muncul frasa trading saham maupun saham di dalam edukasi itu teman-teman ya. Artinya apa? Artinya dia sendiri ragu-ragu ya, apakah trading saham betul-betul termasuk omset gabungan atau bukan ya? Apakah dia takut digeplak sama si anaknya si Purbaya, si Yudo itu ya? Masa dia trading saham mau dibilang non UMKM gitu kan? Dan gue pastikan teman-teman ya, pendapat pribadi gue, trading saham bukan kegiatan usaha dan tidak termasuk objek omset gabungan dalam rangka untuk menentukan kualifikasi PPh final seseorang, teman-teman ya. Ini clear, ya clear. Tidak ada perdebatan di pihak gue. Oke? Dan konsultan pajak, teman-teman, di seluruh dunia ini ya, di Indonesia ini maksud gue, belum pernah gue dengar satu kali pun konsultan pajak yang mengatakan trading saham adalah omset gabungan. Tidak pernah gue dengar. Coba teman-teman ada nggak konsultan lu yang ngomong gitu? Kalau ada, lu tempeleng aja tuh ya mukanya ya. Pakai edukasi teman-temannya, jangan pakai tangan ya, nggak boleh ya. Oke, jadi buktinya di edukasi ini tidak tertulis sama sekali teman-teman ya. Edukasi ini dibikin oleh Rahmatullah Barkat dan tidak menyatakan saham ataupun trading saham merupakan omset gabungan. Padahal dia sendiri yang kemarin ngotot terusnya di mana-mana dia ngotot bahwa trading saham adalah omset gabungan. Sekarang di edukasi resmi yang dipublis oleh DJP, yang dibikin oleh Rahmatullah Barkat, tidak ada satupun frasa saham maupun trading saham. Artinya apa? Cuma ada dua kemungkinan dong. Kemungkinan pertama dia merasa bersalah, mungkin malu, tetapi tidak mau ngaku salah, sehingga dihilangkan kata-kata saham atau trading saham dari ya, informasi resmi ini. Kemungkinan kedua adalah dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu nih, ini kayaknya kalau gue masukin jadi masalah nih. Ya udah, nggak dimasukin gitu kan. Tapi antara dua kemungkinan ini, dua-duanya kesimpulannya sama. Kesimpulannya adalah trading saham bukanlah omset gabungan, teman-teman ya. Clear ya. Nah, kita lanjut. Di halaman 13 ya. Di sini ada yang namanya kategori penghasilan. Sebenarnya apa aja sih yang dimaksud dengan penghasilan ya? Nah, di sini trading saham masuk di mana teman-teman ya? Nanti kita lihat ya. Ada harusnya di kelompok PPh final, tetapi PPh final tidak muncul di situ. Maka dia kan sama seperti bunga deposito ya, maka dia harus dimasukin sebagai penghasilan di luar usaha alias penghasilan lainnya, teman-teman ya. Sedangkan yang menjadi omset gabungan adalah usaha dan pekerjaan bebas. Oke, teman-teman ya. Masuk ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan cocok. Kita lihat halaman berapa tadi? Halaman 13. Oke, kita lihat halaman 13. Mana dia halaman 13? Nah, ini halaman 13 ya. Kategori penghasilan, teman-teman ya. Jadi penghasilan itu ada beberapa macam menurut dia nih ya, menurut si Rahmatullah Barkat. Pekerjaan ya, orang kerja di sebuah kantor. Kegiatan usaha iya, pekerjaan bebas iya, dalam negeri lainnya iya. Oke? Nah, sekarang di mana lokasinya yang namanya trading saham? Trading saham pekerjaan ya? Ya nggak? Bukan, teman-teman ya. Bukan trading saham bukan pekerjaan. Usaha bukan? Jawabannya bukan. Pekerjaan bebas? Iya, bukan. Jawabannya bukan ya. Maka dia masuk ke sini, dalam negeri lainnya ya. Dalam negeri lainnya. Ini dia bilang penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ya, penghasilan dari modal dan penghasilan lain-lainnya, padahal tidak begini bunyinya pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ya. Coba teman-teman baca aja nanti ya, baca aja lu. Gue udah baca tadi sih, tapi nanti nggak enak gue mau memalukan dia ya. Pasal 4 ayat 1 huruf A bukan ini bunyinya. Penjelasannya juga bukan ini bunyinya. Jadi ya memang 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 ngasal aja nih orang ini ya. Ngasal aja dia ini ya sebagai edukator resmi, sebagai penyuluh resmi DJP, ngasal aja bikin dasar hukum ya. Kemudian lampiran per 11. Lampiran per 11 yang mana? Yang halaman berapa? Ada 1000 halaman, Bos, per 11 itu, Bos. Lampirannya, Bos. Penghasilan selain dari pekerjaan, kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dan belum
Ekanai belum dikenai PPh final serta tidak dikecualikan dari objek pajak. Ada modal, bunga, dividen, royalti, bla bla bla, penjualan harta yang tidak dipergunakan untuk usaha. Ini lagi-lagi ngaco nih, lagi-lagi ngaco. Ada nggak kata-kata ini di per 11? Jawabannya tidak ada, teman-teman ya. Gue berani taruhan, teman-teman ya. Taruhan Pocari Sweat deh sama lu ya, atau siapapun yang berani taruhannya. Tidak ada kata-kata ini di dalam per 11. Apalagi di pasal 4 ayat 1 huruf A, nggak ada ya. Jadi ngaco aja nih si penyuluh DJP ini ya. Jadi dia masih ngotot. Ini tuh mau dimasukin kata-kata ini supaya apa? Supaya elu bisa dijebak, supaya bisa dikatakan lu usaha nih. Supaya di level teknis nih, di level KPP, DJP itu bisa mengatakan di undang-undang tuh mengatakan tidak dipergunakan untuk usaha. Tapi kalau kami menyatakan lu usaha, mati lu, cilaka lu, kan gitu cara mainnya si oknum pajak gitu ya. Jadi aduh susah juga ya ngomongnya ya. Intinya adalah orang tuh mesti pakai hukum, apalagi penyuluh DJP. Penyuluh DJP kata-kata elu itu dianggap dasar hukum sama orang. Walaupun udah kasih disclaimer ya, tetap aja orang percaya sama elu gitu ya. Tetapi ketika kalimat lu tidak pakai hukum, ketemu orang-orang kayak gue, ketemu konsultan pajak, ya kita debat dong, kita lawan dong. Ketika kita lawan apa akibatnya? Kalau kita lawan akibatnya adalah akan kembali ke dasar hukum. Ketika kembali ke dasar hukum, ya kalah debat lu gitu kan. Nah, jadi ini ada penghasilan lain-lain lagi, selisih kurs, hadiah, lomba, penghargaan, pembebasan hutang, dan penghasilan lain yang belum dikenai pajak. Nah, di mana PPh final? PPh final ada di sini nih. Bunga, dividen, royalti, sewa, penggunaan harta, keuntungan penjualan harta. Di sini dong termasuk saham dong, tetapi kan dia bilang yang tidak dipergunakan untuk usaha. Ini kan kata-kata yang bersayap. Tidak ada kalimat itu di per 11. Lagi pula apa definisinya? Apa definisinya dipergunakan untuk usaha? Masih ngotot ini orang ya. Aduh si Purbaya, kalau tahu begini ya, kerja nggak benar begini, waduh mau dipecat susah. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita lanjut ke halaman 56 ya, halaman 56. Di situ yang menjadi objek pajak gabungan itu apa? Di situ yang diterangkan lebih rinci lagi ya. Nah, di situ tidak disebutkan sama sekali trading saham ataupun jual saham ataupun apapun sehubungan saham ya. Artinya apa? Artinya bukan kegiatan usaha, bukan pekerja bebas, maka dia bukan objek gabungan. Sudah selesai teman-teman ya, sudah clear teman-teman ya. Kita lihat pasal 56, mana 56? Halaman 56. Halaman 56. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan agregasi bayaran bruto? Maksudnya menguji batasan omset ya. Nah, penghasilan apa aja yang wajib digabungkan untuk menguji batasan 4,8 M ya sebagai kriteria kelayakan atau eligibilitas subjek PPh final 0,5%. Oke. Bagaimana jika WP punya penghasilan campuran? Ada gaji, praktik dokter, apotik, sewa ruangan, dan minjamkan uang, dan lain-lain ya. Nah, dia sudah menyatakan dalam resmi nih. Meskipun PPh final dikenakan bla bla bla, teman-teman tinggal baca aja ya. Intinya di sini tidak ada trading saham ya. Gaji tidak termasuk. Praktik dokter masuk, gabung karena pekerja bebas. Dan apotik usaha. Sewa ruangan dan bunga pinjaman, ini dia melakukan kalimat yang aneh nih. Perlu dilakukan penilaian sendiri secara self-assessment oleh wajib pajak. Gimana ceritanya penilaian sendiri secara self-assessment? Yang namanya self-assessment, wajib pajak pasti mengatakan ini bukan usaha. Sekarang DJP terima nggak? Coba, DJP si KPP nih, pemeriksa pajak, bisa terima nggak penilaian sendiri self-assessment? Kan aneh kalimat ini. Lagi pula dasar hukumnya apa ini? Dasar hukumnya apa ini? Ngomong begini. Untuk melihat intensi dan motif dari wajib pajak sendiri untuk memperoleh penghasilan dari aset tersebut. Nah, pertanyaan gua, intensi dan motif, ini dasar hukumnya apa? Coba. Di undang-undang apa, di per berapa yang ngomong begini? Intensi dan motif yang harus dihitung atau menjadi indikator untuk menentukan self-assessment. Nggak ada, bos. Nggak ada ya. Jika dilakukan dengan niat berusaha atau dilakukan secara aktif seperti mencari bla 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 bla, maka kegiatan tersebut adalah usaha dan wajib digabungkan. Pertanyaan gua, dasar hukumnya apa? Indonesia negara hukum, bos, bukan negara bapaknya si Ramatullah Barkat ya. Coba, apa dasar hukumnya? Di undang-undang apa? Di per berapa? Di pasal berapa? Ayat berapa yang mengatakan jika niatnya begini begini begini, maka itu adalah usaha dan wajib digabungkan. Di per 20 tidak ada. Di mana Pak Barkat? Ya Pak Ramatullah Barkat. Masih aja ngebacot ini orang, nggak pakai dasar hukum. Tetapi dia udah nggak berani ngomongin saham ya.
Dia udah nggak berani ngomongin trading saham. Nanti dia tempeleng sama si Purbaya ya, bahaya sekali ya. Kemudian dia bilang sewa ruangan. Sewa ruangan dalam penyewaan ruang terdapat intensi memperoleh penghasilan dari penggunaan harta dalam kegiatan usaha sehingga omset digabungkan. Hal ini sejalan dengan pasal 58 ayat 1. Sekarang gue tanya, ada nggak sih orang yang sewa tidak berharap untung? Ada nggak? Si Ramatullah Barkat ini, mana ada orang nyewakan ruangan tidak pakai intensi cari untung. Ya pasti cari untung dong, pasti cari untung. Iya dong, terdapat intensi memperoleh penghasilan. Ya iya dong, ngapain gue punya ruangan, gue sewakan, gue tidak cari untung, kan mana itu orang tolol. Gimana sih Ramatullah Barkat ini ya? Nah, kan tadi dia bilang nih, penilaian sendiri self assessment. Tetapi di sini nggak ada tuh self assessment, nggak ada tuh. Mana peduli dia? Mana peduli self assessmentnya wajib pajak? Nggak peduli dia pendapatnya wajib pajak. Pokoknya dia bilang dia langsung dia menyatakan dalam hal penyewaan ruangan dalam penyewaan ruang terdapat intensi perolehan penghasilan. Dia langsung menyatakan ini adalah official assessment, bukan self assessment namanya. Nggak usah nih kata-kata self assessment, dibuang aja nih ya, nggak usah ya kata-kata self assessment di sini ya. Lu suka-suka lu aja menyatakan orang penghasilan digabungkan. Semua orang punya aset disewakan pasti mau cari untung, cari duit, bukannya mau buang duit, bukannya mau cari rugi, kan tolol lu ngomong begitu. Jadi intinya teman-teman, menurut gua sewa ruangan itu tidak termasuk dalam omset gabungan ya. Kalimat yang disebutkan oleh si Pak Rahmatullah Barkat itu tidak pakai dasar hukum ya, ngaco aja, bacot aja dia orang yang nggak pakai dasar hukum. Dia bilang hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 58 ayat 1. Mana ada penjelasan 58 ayat 1 ngomong begitu. Coba kita lihat penjelasan pasal 58 ayat 1 ya. Ini PP 20 ya, pasal 58 ayat 1. Kan dia bilang tuh tadi itu, penjelasan 58 ayat 1. Kita lihat. Penjelasan pasal 58 ayat 1. Penjelasan pasal 58 ayat 1. Mana dia? Nih, penjelasan 58 ayat 1 ya. PT ya, perseroan perorangan terdaftar sebagai wajib pajak. Ini perseroan ya, perseroan perorangan ya, PTP ya, bukan orang pribadi ya. Selama tahun 2026, perseroan itu menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha persewaan gedung yang nih, persewaan gedung beda dong dengan ini. Coba kita lihat dia bilang sewa ruang. Nggak nyambung, Bos, nggak nyambung. Nih, PP 20 nih, PP 20 kita kasih lihat nih biar nggak salah nih si Rahmatullah Barkat ya dan teman-teman wajib pajak ya, jangan bodoh jadi wajib pajak nih. Pertama, unsur pertama adalah perseroan perorangan, udah nggak masuk karena di sini contohnya dia adalah sewa ruangan orang pribadi ya, sedangkan di sini adalah PT perorangan. Oke. Kemudian di sini mengatakan usaha persewaan gedung, gedung, gua ulangi lagi, gedung teman-teman ya. Di sini dia bilang persewaan ruang, nggak nyambung. Terus tiba-tiba dia menyatakan sejalan dengan penjelasan pasal 581. Nggak sejalan, Bos. Nggak sejalan. Aduh, inilah akibatnya ya. Pejabat cuman mengandalkan arogansi, cuman mengandalkan persepsi dan pendapat pribadi, tidak pakai dasar hukum. Inilah akibatnya. Ngaco edukasinya, ngaco kemana-mana. Tiba-tiba dia bilang sejalan dengan penjelasan pasal 58. Nggak nyambung, Bos. Nggak nyambung ini. Ini kura-kura main speedboat ini. Nggak nyambung ini. Oke, teman-teman ya. Jadi intinya eh, trading saham tidak termasuk omset gabungan ya, karena bukan usaha. Kemudian sewa juga bukan omset gabungan karena bukan usaha. Ini tidak ada dasar hukumnya dia mengatakan sewa adalah usaha ya. Di pasal 58 ayat 1 tidak mengatakan seperti itu. Pasal 58 ayat 1 mengatakan usaha persewaan. Sedangkan orang pribadi kalau punya ruangan disewakan itu bukan usaha ruang. Dia mesti tambah di sini nih, mesti tambah di sini usaha sewa ruang. Gitu dong. Kalau mau fair ya Pak Rahmatullah Barkat ya. Aduh, penyuluh, malah bikin sesat ya kita semua ini. Oke teman-teman, ini adalah YouTube yang belum gue jawab ya. Ini mengenai DJP blunder yang meresahkan rakyat. Ini si Rahmatullah Barkat ini yang kita bicarakan ini ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ada yang bertanya, coba kalau gini, misal orang yang jual saham-saham yang dia taking profit tapi masih hold saham-saham yang minus gimana ya? Intinya saham bukan gabungan ya. Wah, mantap bakalan ada trader-trader PKP.
Nah, iya makanya kan error nih si Rahmatullah Barkat ini ya. Masih ngotot aja dia, tapi udah nggak berani dia ngomongin saham di dalam edukasi resminya. Bang, kalau udah punya akun sekuritas tapi belum atau tidak ada aktivitas jual beli saham, apakah wajib dilapor pajak juga? Jawabannya saham itu adalah harta ya. Nah, perlu dilapor sebagai harta ya. Karena namun tidak ada penjualan, penjualan berarti di lampiran PPh final tidak perlu diisi ya, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masuk. Kemudian, kalau dividen yang didapat dari investasi saham bagaimana? Apakah termasuk penghasilan juga? Jawabannya tidak ya, tidak termasuk. Tapi kan cari untung juga ya. Gimana tuh si Rahmatullah Barkat itu? Kalau trading forex gimana? Jika trader MC dapat bantuan nggak? Menurut saya trading forex ataupun saham tidak termasuk gabungannya. Menurut gue ya, pendapat gue. Beda dengan pendapat si Rahmatullah Barkat itu. Saya juga bingung kenapa omset PPh Final dan omset pekerjaan bebas digabung itu gimana kok? Oke. Jadi digabung dalam rangka menentukan kualifikasi PPh final ya. Bukan yang lain ya, bukan berarti kena pajak tambahan gitu ya. Nah, oke. Baby apa tuh apa nih? Makin gila sih kata Wemah. Oke. Gaji 8 juta, pajak bisa 500.000 per bulan. Ya itu wajar ya, itu masuk akal. Modal 100 juta, keluar masuk 10 kali sehari, masa omset 1 miliar per hari, kalau rugi dibantu artinya. Ya rugi ya jangan harap dibantu ya. Kalau pegawainya pada on gimana? Mungut pajak nggak asal-asalan? Waduh. Oke gas, 58 guys. Bisnis WC umum di pasar atau terminal, wajib bayar pajak nggak sih? Bisnis nampung sampah manusia sehari ratusan ribu, kadang jutaan. Belum lagi nyambi jualan rokok atau gorengan, ajalnya di mana? Oke. Setuju, penyuluhnya lupa minum kopi kali ya, jadi ngantuk. Yes, lupa minum kopi kali dia ya. Asli bikin resah soal trading saham. Trading saham modal 5 juta aja digulung terus bisa tembus 4,8 M setahun jual beli. Di akhir tahun uangnya juga paling cuma jadi 7,5 juta kalau profit ya. Ini aja udah wow banget profit 50% setahun ya. Mayoritas malah minus dalam setahun. Kalau orang usaha, orang jualan udah dihitung untungnya berapa. Kalau trading beda konsep bos ya. Untung 10% setahun aja udah oke. Di atas bunga deposito setahun. Yes, oke ya, luar biasa. Kalau memang dari DJP investasi saham di laporan jadi usaha, keluar saja investasi saja, sudah rugi terus. Sekarang sudah rugi 40% akibat MSCI dan Perang Timur Tengah. Oke. Tolong laporkan owner DJP itu ya, dia yang tidak kompeten tapi dampaknya bisa bikin rakyat bingung ya. Makin banyak laporan semoga bisa yang bersangkutan dimutasi dan negara lakukan koreksi. Setuju ya? Silakan teman-teman, laporin aja tuh si oknum penyuluh DJP itu ya. Trading saham nggak selalu untung, ampun deh, kasihan yang trading saham, yang cenderung rugi trading saham. Oke. Rakyat tidak berdaya dan hanya bisa berdoa. Semoga dibalas Tuhan di akhirat dengan balasan setimpal. Buset, jahat banget. Janganlah ya, jangan doain orang kena hukuman. Ini kebohongan oknum DJP ya, pecat aja yang aneh-aneh. Cari jalan, cari duit. Oke. Trading crypto ada PPN-nya dan ada PPh finalnya. Oke. Investor kabur sudah. Oke. Semua ini karena MBG ya, bahkan konten kreator yang baru mau mulai aja harus daftar NIB demi memungut pajak receh yang belum tentu penghasilan mereka berapa. Tiap hari pemerintah buang-buang anggaran triliunan, oke lah, kita udah tahu lah ya cerita MBG ya. MBG tidak akan berhenti kecuali Prabowo diturunkan. Udah gitu aja. Bubarkan DJP, jangan dong. Boykot bayar pajak, jangan dong ya. Kalau begini asing makin menjauh dari bursa, pemerintah sepertinya anti investasi masih dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ini policy. Nggak bisa dibawa ke MK ya, karena ini PP ya, bukan undang-undang. Lagi pula PP-nya tidak salah, undang-undang tidak salah. Yang salah adalah oknum petugas pajak, oknum penyuluh pajak, asal bacot, nggak pakai dasar hukum, nggak pakai aturan yang benar,
asal ngomong aja pakai persepsi pribadi dia, gitu loh. Udah gitu dia kasih dasar hukum salah lagi ya. Dia udah tulis tuh pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, salah lagi isinya. Nggak begitu ngomongnya pasal itu ya. Kacau ini penyuluhnya, aduh penyuluh DJP kok begitu. Gimana ya si Purbaya ini ya? Semakin bodoh ini para pegawai-pegawainya ya. Dipecat satu, muncul lagi orang-orang bodoh yang lainnya. Aduh gimana ini ceritanya, aduh. Nah teman-teman, udah ya, kita nggak usah bahas lagi mengenai trading saham. Intinya trading saham bukan kegiatan usaha dan tidak termasuk omset gabungan, termasuk sewa dan lain-lain ya, kecuali lu memang membangun sewa tuh banyak, satu gedung gitu ya. Kan tadi ada contohnya kan, contohnya itu gedung. Gedung itu kan banyak lantai, lu bikin banyak lantainya, lu bikin banyak banyak pintu-pintu atau kos-kosan, itu namanya usaha, usaha persewaan ya. Beda kalau orang punya rumah kemudian disewakan gitu ya. Ya sewa pasti cari untung dong. Masa cari untung dijadikan indikator sebagai offset gabungan? Nggak ada dasar hukumnya itu. PP 20 nggak ngomong gitu, PP 11 per 11 nggak ngomong gitu, Undang-Undang PPH juga tidak ngomong gitu ya. Aduh kacau tuh si Rahmatullah Barkatnya. Oke teman-teman, seperti itu ya intinya. Rahmatullah Barkat sudah menjilat ludahnya sendiri ya. Dia masih ngotot memberikan indikator-indikator yang aneh-aneh yang tidak pakai dasar hukum, tetapi dia sudah tidak berani ngomong terang-terangan bahwa trading saham adalah omset gabungan ya. Intinya trading saham bukan omset gabungan dalam rangka menentukan PPh final UMKM 0,5% seseorang. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.